Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4 tentang SPDP. Siapkan alat-alat tulisnya ya nak. Buku cetak, LKS, buku tulis, serta alat tulis untuk menulis ya. Nah, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak saja dengan sisi panjang dan lebar, namun juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian menempati ruang. Yang ketiga, bisa dilihat dari segala sudut pandang. Nah, jenis gambar 3 dimensi yaitu benda kubistis. Benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok. Nah, contohnya ini nak, ada lemari, ada meja, ada kardus-kardus, serta ada kulkas ya. Jadi bentuk ini bisa dilihat dari samping kanan, samping kiri, dari atas atau dari bawah. Nah, jenis gambar 3 dimensi yaitu benda silindris, yaitu benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elif. Contohnya botol minum, gelas, teko, atau cangkir, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, sekarang yang jenis gambar 3 dimensi benda yang bebas. Artinya benda bebas yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contoh yaitu gambar pohon. Kemudian buah-buahan ya. Buah-buahan itu ada pisang, ada jeruk, ada anggur, ada apel, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk batu-batuan. Batu-batuan juga ada yang lonjong, ada yang bulat ya, bermacam-macam. Ini yang disebut bentuk yang tidak beraturan. Nah, sekarang model. Apa itu nak model? Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Model gambar dapat dibuat secara langsung atau tidak langsung. Menggambar secara langsung adalah menatap model yang ada di depan mata. Contohnya, kalau kalian sedang menggambar, biasanya ibu guru ngasih contoh di papan tulis dan kalian mengikuti langkah demi langkah. Kemudian kalau menggambar secara tidak langsung adalah menggambar model dari foto, dari majalah, atau dari koran, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang mengenal media dalam menggambar. Nah, media itu ada yang kering, ada yang basah. Nah, peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan kering ya. Ini kalian tentu mengenal karena kalian juga sering bawa. Lihat nah, yaitu contohnya pensil ya. Jadi pensil itu untuk membuat bentuk gambar. Kenapa nak pakai pensil? Kalau pakai pensil itu bila salah mudah dihapus. Tetapi kalau pakai pulpen itu susah ya. Nah, setelah membentuk kita gunakan alat untuk mewarnai ya, dan kalian harus mengerti ya nak. Misalnya buah pepaya itu warnanya harus sesuai dengan warna aslinya ya. Misalnya warnanya merah, kemudian jeruk warnanya kuning ya, jadi disesuaikan ya. Jadi bisa mewarnai dengan krayon.
Nah, bisa juga dengan spidol ya. Spidol juga alat mewarnai. Kemudian ada pensil warna. Pensil warna juga boleh untuk mewarnai. Kemudian ada konte dan ada lagi driving pen ya. Nah, sekarang tentang mengenal media dalam menggambar. Yang tadi masih lanjutannya yaitu media yang basah. Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan basah ya. Contohnya media basah yaitu cat air ya. Hati-hati ya nak, menggunakan media basah ini harus lebih hati-hati supaya tidak keluar dari gambar. Jadi kalau belepetan kan nanti gambarnya jelek. Kemudian cat poster ya, ini juga basah juga. Kemudian tinta bak, kemudian cat minyak dan ekolin. Nah, inilah alat-alat media yang basah. Nah, sekarang tentang langkah-langkah menggambar benda 3 dimensi. Yaitu yang pertama pengamatan. Diamati dulu ya nak cara membuatnya supaya kamu lebih jelas. Kemudian membuat sketsa ya. Nih, jadi tadi yang mengamati, sekarang sketsanya kalau akan menggambar cangkir atau gelas itu membentuk garis lurus dan garis vertikal ya. Nah, kenapa harus dibuat garis vertikal? Supaya untuk membuat lubangnya itu benar-benar bisa bagus ya. Nah, setelah itu ya menentukan teknik ya, tekniknya sudah. Kemudian kalau sudah sudah tadi membikin ya tekniknya, kemudian kalau sudah berbentuk yang tanda penolongnya tadi harus dihapus pelan-pelan ya. Baru penyelesaiannya yaitu diberi warna ya sesuai aslinya supaya bagus. Jelas anak-anak, pelajaran Ibu SPDB sampai di sini. Boleh kamu mempraktekannya di rumah. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.